Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ini video yang kedua saya berbicara tentang yang hubungannya tentang intoleransi, radikalisme sampai kepada tingkat terorisme. Seperti yang pernah saya ungkapkan dalam kesempatan yang lalu, bahwa saya memang pernah terlibat di NII, Negara Islam Indonesia, dari sejak tahun 93 sampai kepada dan menyatakan keluar dengan resmi tahun 2016 dan kembali kepada pengkawan NU. Kenapa saya terus harus berusaha untuk membahas tentang masalah ini? Karena memang itu tadi saya katakan bahwa pemahaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Itu akan memecah belah persatuan bangsa dan negara. Karena mereka pemahaman seperti ini itu sangat menghalalkan kebencian. Memberontak kepada negara adalah jihad, bahkan membunuh bagian daripada ibadah. Minimal perasaan benci itu dibolehkan. Sehingga sangat rentan dengan perpecahan bangsa dan negara. Makanya ini akan berusaha saya terus membahas masalah seperti ini dengan tujuan untuk ikut andil di dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu adalah kepanatikan. Seperti yang pernah saya alami, dulu tujuan saya untuk menjadi anggota NII tidak ada tujuan, tidak ada rencana, tidak sengaja, karena hanya didasari dengan semangat ngaji, tapi dengan cara-cara dakwah mereka yang sangat simpati. Waktu itu saya sangat diperhatikan sekali, ketika mau berangkat saya dijemput, pulang diantar, kan juga. Lalu ketika datang seperti privat, kan gitu. Benar-benar dilayani, dan juga tidak dibayar. Lalu dalam kajian itu yang dibuka adalah Quran dan Quran gitu. Setiap pembicaraan A pasti dalilnya ada. Setiap pembicaraan B pasti dalilnya ada. Sehingga timbullah simpati. Wah, inilah kebenaran. Kalau udah simpati, timbul fanatik. Nah, di sini saya akan coba membongkar ciri-ciri orang fanatik itu seperti apa. Artinya, karena saya sudah mengalami hal seperti itu. Nah, contohnya di dalam masalah kefanatikan ini adalah, pertama yang akan dirasakan itu adalah ketika dia itu merasa paling benar. Wah, inilah kebenaran. Dan yang lain itu diragukan kebenarannya, bahkan dianggap sesat dan menyesatkan. Itu salah satu cirinya. Cuma perasaan ini kadang-kadang masih bisa dibohongi dengan ucapan, oh, saya tidak merasa paling benar, kan gitu. Tapi ciri-ciri berikutnya ada. Suka ada kata-kata yang furqan, pembeda, nah gitu tuh. Ada selalu berbicara kafir, muslim, sesat dan benar, atau sunnah, bid'ah. Nah, kata-kata itu selalu ada keluar. Itu ciri-ciri orang yang dalam keadaan fanatik buta itu. Ketika senantiasa bahasa-bahasa pembeda, bahasa-bahasa furqan selalu dikeluarkan. Itu ciri-cirinya seperti itu. Ini sesat, ini benar, ini sunnah, ini bid'ah, ini kafir, ini muslim. Itu ciri-ciri kefanatikan. Ciri-ciri fanatik buta bagi saya itu seperti itu. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri dari orang-orang berfanatik itu biasanya terbentuk komunitas yang sangat solid. Nah, komunitas yang sangat solid. Dia hanya bergaul dengan sama mereka, saling mencintai, saling menolong sesama mereka. Nah, itu salah satu ciri. Dan yang lebih parahnya lagi, ciri-ciri orang yang fanatik itu adalah bahkan tempat ibadah sendiri misah sendiri, pengen punya sendiri, kan gitu. Pengen masjid sendiri, karena dengan masjid sendiri merasa ibadahnya paling benar, merasa ibadahnya paling sah, merasa ibadahnya paling sunnah. Itu kalau udah sangat di atas 80% lah, itu pasti orang-orang itu fanatik kalau sampai pada tingkat membangun masjid sendiri, kan, atau tempat ibadah sendiri, karena merasa dengan tempat ibadahnya sendiri, ibadahnya lebih bersih, kan. Itu udah di atas 80%, pasti itu udah fanatik kalau seperti itu. Jadi sulit untuk membaur bersama dengan kebanyakan masyarakat, karena udah dianggap, ya itu tadi, bahasa-bahasa furqan, sesat, benar, bid'ah, sunnah, kan gitu, seperti itu. Itu ciri-cirinya berikut. Nah, dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, diantaranya tentu dari perasaan dulu ya, orang kita ini, khusus waktu ini saya sedang mencontohkan pengalaman diri saya ketika terjadi fanatik buta kepada kelompok saya. Waktu itu merasa paling benar. Kadang-kadang kalau omongan, iya, saya tidak merasa paling benar. Tapi realitas dari kenyataannya selalu bahasa-bahasa furqan itu tadi dikeluarkan, kan gitu. Kafir, muslim, bid'ah, sunnah, nah seperti itu tuh bahasa-bahasa itu keluar. Itu udah ciri-ciri orang berfanatik kepada ininya. Belum lagi dia membangun komunitas, yang berikutnya adalah membangun tempat ibadah sendiri, karena dengan ibadah hanya kelompok mereka sendiri itu merasa paling sah. Nah, tentu mari kita sama-sama renungkan masalah ini. Dari fanatik buta itu, yang menimbulkan merasa paling benar ini ternyata adalah sebuah kekeliruan besar. Artinya begini, pertama ketika kita merasa paling benar, nah ketika merasa bahwa jalan saya yang benar, kan gitu tuh. Yang lain itu
tidak baik, tidak benar, atau bid'ah dan segala macam disebutkan kan gitu. Yang pertama itu adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap Allah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita mengakui bahwa Allah kita ini, Tuhan kita ini Allah yang maha cerdas tak terbatas, maha cerdas tak terbatas, nggak mungkin Al-Quran yang telah kalam sang maha kecerdasan tanpa batas, lalu bisa dipahami hanya satu kelompok atau beberapa ulama saja. Artinya berarti Allah sangat terjangkau gitu dengan otaknya seseorang kan gitu. Dengan kelompok tertentu, sangat sempit sekali ilmu Allah kalau begitu. Kita harus memahami dan harus meyakini kalau Tuhan kita Allah yang maha cerdas tanpa batas kan gitu. Nggak mungkin dalil-dalil Qur'annya hanya bisa dipahami oleh hanya beberapa komunitas atau hanya beberapa ulama. Nah gitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah itu bisa ditafsirkan, bisa dipahami lebih daripada 70 pemahaman. Jadi kalau hanya dipahami, oh inilah yang paling benar, jalur saya yang paling benar, berarti telah menghadirkan Tuhan yang maha cerdas tanpa batas. Masa dibatasi oleh pemikiran kita saja kan itu. Itu yang pertama yang harus diwaspadai dari fanatik atau merasa paling benar. Harus diwaspadai hal seperti itu karena tanpa sadar kita telah menghadirkan Allah yang maha tak terbatas. Ya tentunya dengan ketidakterbatasan Allah, seperti tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i, setiap dalil bisa ditafsirkan atau dipahami lebih daripada 70 pemahaman. Jadi sangat picik sekali kalau ternyata kita mengklaim bahwa inilah yang paling benar, inilah yang paling hak, inilah yang paling sunnah kan. Nah, ini harus dipahami. Ternyata kita tanpa sengaja telah mengkerdilkan kecerdasan Allah yang maha tanpa batas. Lalu berikutnya, untuk menghindari fanatik, pernah saya katakan sebelumnya itu karena setiap aliran, setiap jalur, setiap komunitas dalam beragama itu pasti berdasarkan penyampaian dari para ulamanya. Seperti contoh kalau Muhammadiyah, Muhammad Dahlan kan Kiai Haji Muhammad Dahlan, kalau NU mungkin Kiai Hasyim Asy'ari, kalau Salafi seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh bin Baz, itu ulama-ulama besar yang memang memiliki kapasitas untuk menyimpulkan agama, tapi tidak bisa dijadikan bahwa itu adalah yang paling benar. Itu harus dipahami itu, karena yang namanya manusia bukan nabi, tidak ada jaminan bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Jadi silahkan itu dipakai cara-cara itu, tapi jangan sampai ada perasaan bahwa itulah yang paling benar. Nah lalu berikutnya, bahwa untuk mengatasi hal seperti itu, ada artinya saya punya cara seperti ini, si B punya cara seperti itu, kan bermacam-macam bentuk tata cara ibadah. Silahkan ketika Anda meyakini bahwa itu yang kebenaran, silahkan untuk pribadi. Tapi ketika di masyarakat umum, nah disitulah pemahaman tentang bahwa adab lebih tinggi dari ilmu itu harus dipakai. Artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jangan hanya mempertahankan ilmu, mempertahankan dalil, tapi adab lebih tinggi daripada ilmu. Contohnya begini, ada perbedaan di antara Muhammadiyah dengan NU. Salah satu contoh yang paling jelas itu kunut dan tidak kunut dalam salat subuh. Mungkin kalau secara pribadi silahkan, yang tidak kunut tidak kunut, kalau yang kunut tetap kunut kan gitu. Tapi ketika berbaur dengan masyarakat, nah disitulah adab lebih tinggi daripada ilmu. Dimana ketika kita di tengah masyarakat, mana yang mayoritas? Kalau mayoritas tidak kunut, ya kita ikutin itu. Ketika kita berjamaah, nah ketika yang mayoritas itu kunut, ya kita ikutin. Jangan ada istilah perasaan, wah ini bid'ah nih atau apalah segala macam. Tetap adab lebih tinggi dari ilmu. Dan itu sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang waktu itu sangat terkenal cerita itu kan. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad tidak. Tapi ketika mereka berkumpul, mereka saling menghargai. Yang biasa kunut menjadi kunut, yang tidak kunut menjadi kunut, kan seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Tidak boleh mempertahankan di tengah masyarakat bahwa inilah cara yang paling benar. Tidak bisa. Itu berarti kita telah mempertuhankan ilmu, mempertuhankan dalil kan gitu. Karena ingat bahwa dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Sunnah itu bisa dipahami dengan berbagai macam bentuk pemahaman. Yang penting orang itu layak untuk memahami tentang masalah itu. Ya seperti tadi contoh Kiai Haji Muhammad Dahlan adalah orang yang hebat, Kiai Asy'ari adalah orang hebat, dan mereka menyimpulkan agama. Dan itu silahkan kita pakai. Tapi ketika kita dalam berbaur di tengah umum, lihat yang mayoritas yang mana. Karena disitulah persatuan tetap dijaga, adab lebih tinggi dari ilmu. Mungkin kali ini cukup sekian dulu saya membahas tentang masalah fanatik. Mungkin di kesempatan lain kita akan membahas penyebab terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.